Pernyataan berbeda disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, soal tidak ditahannya Roy Suryo CS meski telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Diketahui, Roy Suryo CS telah ditetapkan menjadi tersangka pada Jumat, 7 November 2025, lalu. Setelah itu, dia dan dua tersangka lainnya yakni Rismon Sianipar serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa diperiksa selama lebih dari 9 jam pada Kamis, 13 November 2025, lalu. Namun, meski sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa, mereka tidak segera ditahan. Terkait hal ini, Iman sempat menyebutkan dua alasan soal tidak ditahannya Roy Suryo CS, yakni telah mengajukan ahli dan saksi meringankan. Ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Katanya dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis malam. Iman juga mengungkapkan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa telah dipenuhi hak-haknya selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, diberikannya kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ahli dan saksi meringankan menjadi wujud proses hukum yang berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan dan begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka, ujarnya. Di sisi lain, dua alasan berbeda disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, di mana tidak ditahannya Roy Suryo lantaran adanya alasan subjektif dari penyidik. Sangaji mengungkapkan hal tersebut tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang intinya bahwa tersangka baru ditahan jika diduga kuat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Alasan pertama, ada pertimbangan subjektif dari penyidik Polda Metro Jaya yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu sama sekali tidak ada kekhawatiran dari penyidik Polda Metro Jaya di mana Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa dikhawatirkan tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Katanya dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Minggu, 16 November 2025. Sementara, alasan kedua yakni penyidik Polda Metro Jaya tidak yakin bahwa Roy Suryo CS melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen ijazah Jokowi seperti yang disangkakan kepadanya. Ketidakyakinan itu, menurut Sangaji, diperoleh ketika penyidik telah melakukan berbagai penyelidikan dari pemeriksaan saksi hingga terkait ratusan bukti yang telah disita. Karena dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik kemudian pengeditan dokumen elektronik yang ancaman pidananya di atas 8 tahun dan 12 tahun penjara, itu oleh penyidik setelah dilakukan uji terhadap semua alat bukti baik saksi, ahli, termasuk juga 700 lebih barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya setelah dikonfrontir, tidak memberikan keyakinan ke penyidik. Jelasnya, Sangaji juga mengungkapkan tidak ditahannya kliennya tersebut menjadi bukti bahwa sangkaan yang dituduhkan tak terbukti. Dia turut membantah terkait adanya narasi bahwa pihaknya mengajukan penangguhan penahanan sehingga Roy Suryo CS tidak ditahan meski telah berstatus sebagai tersangka. Menurutnya, keputusan tidak ditahannya Roy Suryo CS menjadi bukti penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tidak dilakukan penahanan. Itu merupakan subjektif penyidik dan itu tidak diintervensi oleh adanya permohonan tidak dilakukannya penahanan di mana kewenangan itu penyidik diatur dalam KUHP, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.